Masuk ke portal susah tadi ya? Mana Pak? Masuk ke portal Unsada? Nggak bisa masuk ke portal. Ada, saya bisa tuh, tapi ada juga dosen-dosen yang juga nggak bisa katanya. Bisa ya? Ya, saya Ya nggak bisa kan logout itu sih Pak. Jadi masukin kodenya salah terus padahal udah masukin kode yang benar. ya, tadi saya langsung, ini jalan saya nih, tapi banyak juga dosen yang mengeluh tuh di grup dosen, yang itu katanya. Tapi saya ini masuk nih, jadi itunya ya. Nggak tahu masalahnya apa, belum ada berita ya. Kita lanjutkan aja ya. Ininya mudah-mudahan nanti saya bisa absen juga ya, kalau nggak minggu depan hari nanti. Nah kemarin kita udah, ini mau habis ini yang fungsi ya, tinggal sedikit lagi. Kemarin kita sampai di fungsi parameter referensi ya. Nah, kita ini kemarin, saya ini sedikit ya, baru kita masuk ke sedikit lagi nih. Si parameter referensi latihan 5 B ya. Jadi saya katakan dulu, dari kita lanjutkan. Ini ya parameter referensi dengan input variabel ya, variabel. Cuman yang inputnya apa namanya penarikannya ya. Nah kalau kita tinggal mau apa namanya tabungannya juga ya, taruh di atas ya, di atas sebelum do. Ininya ya, besar tabungannya kalau mau divariabelkan gitu ya, tabungan hari sein seperti ini ya, sein tabungan si apa namanya ini kosanta ya, bisa kita variabelkan. Sebentar saya lihat ada nggak yang bisa buat program variabel. Apa tadi ya. Jadi kita buat juga dia variabel inputnya, tapi dia hanya sekali, jadi ditaruhnya sebelum do ya, jangan setelah do. Saya buatkan ini. Pasti tanpa sebuah. Jadi harus letaknya sebelum do ya di atas ini. Soalnya kalau setelah do nanti dia ikut nilainya itu ikut dikurangi dari pertama. Jadi yang kita refresh nanti nilai setelah ini ya. Sein saja ya di sini ya, di atas ini. Sein 1500 gitu ya. Udah dimasukin. Kalau ini kan variabel. Jadi kalau sein nanti dia setelah sein simpan itu latihan. Saya tambahkan aja sedikit ya. Kita bandingkan. Dia latihannya nanti latihan seperti bisa tambahkan ya ini, supaya tidak sampai saya ingat.
Sein ya. Sein. Sein. Jadi yang 1000 ini bisa kita ganti, maksudnya itu aja ya. Bentar. Baik. Itu buru-buru gitu. Yang salah. Nah, sebentar ya. Jadi dia supaya variabel aja ya. Oh, ini bisa pakai NL ya. Oh ya, jadi samping. NL dia ke bawah. Nah, ini dia kita buat untuk apa namanya inputnya variabel. Nah, nanti kita bandingkan dengan kemarin sebentar ya. Ini kalau ini yang 4B kemarin ini inputnya tabungannya konstanta ya. Arti dia kita taruh 1000 ya 1000. Jadi kalau nggak kita rubah programnya ya tabungannya tetap 1000 dan 500. Ya. Jadi kita jalankan seperti ini. Nanti kalau datanya variabel, inputnya juga variabel. Tapi letaknya hati-hati, jangan setelah do, soalnya nanti pas setelah do dia akan diulang lagi data yang sama ya. Makanya dia simpan kan kemarin tetap 1000 ya. Umpamanya diambil 500 ya sisanya 500. Ini kita 500 diambil 300 tetapnya sisanya 200 ya. Balik ya. Kita hias lagi. Nah, tetap aja segini dia. Nah, kalau yang ini kita variabelkan inputnya. Nanti saya kirim itunya ya. Ya. Ini inputnya kita variabelkan juga. Ya, berarti kalau variabel ya, biar jadinya di definisi variabelnya biar tetap 1000 sama 500 gitu. Nah, ini kan 1500. Tapi di bawah kita inputkan beserta Bung Heri berapa. Nah, kalau tadi 1000, ini 1000 ini bisa kita ganti. Nah, kita ganti. Tetap 1000 bisa, tetap angka yang berbeda bisa lebih, bisa kecil. Itu juga rahasia. Nah, setelah diinputkan, nah ini baru sama dengan seperti tadi. Berapa yang diambil si Heri, si Sally berapa yang ambilnya. Nanti sisanya, kalau dia datanya yang benar ya, berarti dia di atas besar dari 0 ya, 0 ke atas itu ya, 0 boleh, berarti dia nggak ngambil itu ya. Asal jangan tabungan ini yang 0. Ini juga harus kita batasin. Sekarang nggak usah batasin dulu ya. Kita anggap benar dulu. Ini juga harus sama seperti ini. Jika tabungannya kecil dari 0, data salah. Masukin lagi. Ya. Nah, ini kita tambahin aja deh supaya nanti
tambahkan aja ya sininya, tapi ini untuk input ke sini ya. Nah, itu while tabungan Heri kecil dari 0, nah, copy itu biar nggak salah-salah lagi. Terus ya. Jadi datanya harus 0 ke atas. Ya, data salah, tabungan Heri, apa kan, besar tabungan Heri masuknya gini. Nah, ya. Supaya data yang salah tidak masuk. Kemudian juga yang Sally gitu ya. Kemudian tabungan Sally yang ini, bukan ini. Tabungan pertama dulu sebutkan ya. Tabungan Heri, jika salah masuk tabungan Heri lagi. Yang kedua, tabungan Sally, ya kan? Oke. Ini Sally-nya sekarang. Kemudian kalau dia salah, nah, file tabungan Sally kecil dari 0, nah, dia tidak disuruh ulang lagi data kita. Data yang benar yang masuk kan. Sehingga data salah, tabungan Sally yang benarnya apa, masukin lagi. Selagi dia kecil dari 0, dia tidak akan masuk gitu ya. Nah, tinggal kita yang di bawah sama. Nah ini dia. Jadi kalau salah datanya, udah tidak akan masuk. Atau salah gitu ya. Nah, kita coba ini ya lagi ya. Nah, benarnya tadi kan dia konstanta data tabungannya, pengambilannya bisa variabel. Kalau ini dua-duanya variabel. Data tabungan variabel, data pengambilan juga variabel. Apa dulu ya? Coba bisa share nanti. Nah, cuma letaknya ya agak beda sedikit. Jangan setelah do deh ya. Bisa lihat. Tadi datanya kan 1000 aslinya ya, aslinya 1000. Saya taruh 3000 si Heri punya sekarang. Sally tadi 500, dia jadi 5000 umpamanya. Ya. Jadi ini yang sekarang nih. Dari 3000 jadi tidak 1000 sama 500 lagi ya. Nah, diambilnya sama. Kemudian diambil 100. Kecil dulu ya. Ini juga 100, 500 umpamanya kan. Ya, ini kurang 100, ini kurang 500. Kita ambil jika lebih. Si Heri tinggal 2.900, dia masih lupa, masih 3.000 dan diambil. Sally masih nggak ngambil, katakan 500 nggak ngambil. Tapi dia yang kena penalti Heri ya, tinggal 2.900 kita ambil. Itu juga kalau kebalikannya, si Heri lengkapin, ngambilnya 90 aja. Sally masih merasa dia punya 5.000, ambil 5.000, 4.500 umpamanya. Nah, ini kena penalti. Atau dua-duanya sama dengan kemarinnya. Nah, ini data yang salah lagi. Nah, data yang salah. Input tadi ya, input yang pertama. Ini kita ini dulu. Jika dua-duanya salah, dia masih nggak merasa 3.000, dia masih 5.000 ya. Nah, ini datanya. Nah, ini do-nya dia, makanya do-nya ke di bawah ya, tidak merubah nilai tabungan. Tabungan hanya pertama saja. Nah, kalau kita letakkan, ini saya tutup dulu. Nanti saya ini dulu yang ininya ya. Data input pertama yang salah. Data input pertama yang salah, dia akan suruh ulang kita ya. Sama juga data yang pengambilan ya, tabungan Heri. Terus minus 4.000. Ini datanya salah, data harus 0 ke atas gitu ya. 4.000 sebenarnya salah, tekan. Itu juga data Sally, Bapak jadi 5.000 minus 5.000, itu tetap salah. Harus kita masukin benarnya, baru proses seperti yang tadi. 4.000. Nah, jadi ulangnya ke sini dia, tidak ke atas ini ya. Makanya do-nya tadi lihat 4.000 ya. Kita ambil 1.000 si Heri, tinggalnya 3.000 ya. Saya ambil 1.500 si Sally, berarti 3,5 ya. Jadi 3,5 kan. Ada lagi dah sambil 0 dulu aja supaya tetap gitu ya. Jadi kembalinya ke sini, tidak ke atas. Nah, di mana? Makanya do-nya di sini. Sebenarnya ya, sebenarnya. Jangan kita tambahkan. Nah, ini tadi
Ya kan? Ini kan pengambilan di sini. Nah, ini inputnya di atas du. Wah, ya. Ini du-nya di bawah. Jadi ini masuk dulu. Jadi kalau mau ulang dia dari sini. Nilai yang sudah kita masuk tabungan terakhir. Kalau tabungan pertama dia ya tabungan pertama. Kalau kita ulang lagi ke sini baliknya. Tidak ke atas. Kalau du-nya kita taruh di atas, kita suruh masukin lagi data. Tadi 3.000 ya di sini ya. Kalau du-nya biasanya kita kan du-nya setelah kar ini ya. Ya. Du-nya setelah kar ini. Ya sebelahnya. Di bawah di du-nya tadi ya. Nah, du-nya kan setelah ulangnya, kan ulang du ya. Nah, di sini jangan input jangan dulu. Kalau ini kita taruh di sini, artinya apa? Kita selalu setelah selesai pertama masukin tabungan, kemudian tabung air ini, kemudian masing-masing ngambil. Kalau kita ulang lagi, dia kembali lagi, kita suruh isi lagi tabungannya. Padahal tabungannya sudah diisi tadi ya. Nah, tabungan sudah diisi. Sekali diisi depannya. Jadi dia dulunya ini enggak input besar tabungan tidak diulang. Nah, kalau kita umpamanya, pada saat mengambil kita juga bisa nabung, ya, ulang. Ya, tetap ini pertamanya tetap di sini. Nah, yang di sini yang kita tambahkan nanti. Jadi setelah ini kita juga bisa mengambil, bisa juga nabung. Nah, tambahkan di sininya, jangan di atas ininya, dunya ke atas, ke atas hanya sekali dia nabung sekali, kemudian dia mengambil sekali, ulang lagi dia kembali lagi kita suruh isi lagi tabungan kita. Padahal tabungan kita belum habis kan? Nah, kalau mau dia ada tabungan lagi, nah di sini taruh. Wah, oh kita tidak hanya mengambil setelah kita naruh ya, pertama ya. Ini kan tabungan awal nih, tabungan perdana ya, awal. Nah, setelah kita tabung perdana, kita bisa juga menabung, bisa juga mengambil. Kalau sini kan hanya mengambil, tinggal tambahkan di sini. Jangan tambahkan ini juga dunya ke atas. Kalau di atas hanya kita mengulang sekali saja. Nah, ini saya buktikan ini ya, kita copy aja. Tapi nanti yang di share yang ini aja dulu ya, yang ini dulu ya. Saya sambil nanti saya tampilkan. Jadi sebentar ke bawahnya berapa kali nih? Ini aja ya, mau 106 ya. Bisa 4 kali nih ya. Lihat. Nanti kita lihat kalau apa namanya? Ini saya share sini ya. Dunya kita taruh di atas. Ini bisa 4 kali ya. 1, 30. Ketika kita coba taruh di atas. Copy dulu ya. Udah 3, bisa 4 kali ya. Bisa lebih. Kita coba terakhir. Bisa 5 kali kan. Nah, ini yang terakhir ya. Nanti akan saya coba untuk ini dulu ya, coba disimpan ya. Nanti saya akan copy dulu ini sambil nunggu kalian itunya. Kalau dunya kita taruh di atas seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya kan, tabungan kita akan mengulang
B, 2A. Jadi kalau yang sudah di-share dulu ya, baru saya lihatkan. Kalau sudah nanti di-share ya. Ya sebentar, share-nya sudah saya aktifkan belum? Kalau sudah coba di-share ya. Nanti saya lihatkan yang ini ya. Kalau dulunya kita letakkan di atas. Nah, artinya dia setelah kita menginputkan jumlah saldo awal, ya, kemudian jika yang benar ya, datanya benar, kemudian yang sini. Ya. Kemudian kita ulang sininya ya. Dulunya di sini. Berarti dia setelah datanya masing-masing Sally sama Heri mengambil, dia akan balik lagi ke sini. Suruh inputkan lagi kita nih, beserta tabungan berapa. Beserta tabungan berapa gitu ya. Nah, itu dia. Sehingga nanti dia yang tadi tidak ada sisanya, ulang lagi dari awal. Jadi yang diambil adalah input yang terakhir, bukan nilai awalnya. Nah, kalau sudah selesai, coba di-share. Emang nggak berapa kali itu dia, 100 ininya tadi cukup panjang ya, 100 baris lebih ya. 100 baris lebih, jadi dia bisa 4 kali atau 5 kali. Soalnya panjang baris juga diperhitungkan itu, bukan hanya jumlah baris ya. Sampai return 0 pokoknya ya, ini copy paste itu sambungannya ya bawah. Nah, nanti yang mengulang nggak usah saya ini kan ya, mengulang semua nggak usah. Itu tidak seperti itu dia. Tabungan itu tetap nilai tabungan kita terakhir. Nah, kecuali kita ditambahkan menambah, berarti menambahnya di dalam do juga ya harusnya ya. Nah, di atas dia setiap saat data yang lama akan dihapus. Perbedaannya nanti saya tampilkan ya. Tapi yang berbeda itu nggak usah. Ya. Jadi yang sampai yang terakhirnya ya, nanti nggak usah karena itu salah programnya. Kita punya 405.000 diambil 2.000. Kemudian kita ulang lagi yang sisa 3.000 tadi akan hilang. Kita suruh masukin lagi tabungan. Jadi kita lihat kemudian dia kembali ke nilai awal lagi. Makanya D-nya hati-hati. Mana yang diulang, mana yang tidak. Kalau input dia akan mengganti nilai yang lama ya. Tapi kalau parameter referensi saja dia tidak. Nilai yang lama akan tetap disimpan. Tapi kalau ada salah, dibilang ya kita perbaiki sama-sama.
disimpan dengan nama baru ya. Bisa, kalau nggak ada salah bilang ya, biar kita cek. Emang agak banyak tadi ya. Nah, 100 baris. 1, kopinya 2, 3. Mohon maaf, ngirim ininya kopiannya yang pertama nggak dikirim atau gimana salinannya yang di chat, yang di room chat? Yang pertama kenapa? Yang dari awal, ini nggak dari awal. Atau saya ulang lagi aja ya? Ya, ulang lagi aja, Pak. Ulang lagi ya, biar ini lengkap. Jadi Ya, kamu hapus dulu ya, hapus dulu ya. baik. Nah, biar ulang dari awal. Soalnya takut kalau potong-potong nanti ada yang hilang barisnya ya. Saya coba dulu sampai 30 ya. Nanti dihapus dulu. Ulang dulu ya. Yang pertama ya, sampaikan ulang. Copy dulu supaya ini. Ya, oke. Nah, nanti kalau udah ini yang kedua gitu ya. Udah copy bilang ya. Kita ulang. Biar pasti. Udah di copy? Udah, Pak. Nah, ini yang kedua ya. Nah. Yang kedua ya. Nah, yang kedua. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini masuk ke ya. Berarti sambungan seri dari nanti ya. Yang terakhir. Sudah yang ketiga? Udah, Pak. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, jadi 4 kali ya. Baru habis itu disimpan dulu ya biar aman. Nanti yang ini salah nggak usah, saya yakin aja ya. Karena itu inputnya data kita sebelumnya hilang. Kalau ini kan tidak kesimpan ya. Datanya kesimpan. Makanya dulunya jangan sebelum input saldo maksudnya ya, saldo awal.
Pokoknya waktu pengambilan. Jadi yang kita ulang itu adalah mengambilnya. Jadi kalau kita mau selain pengambilan juga ada kan, kita biasanya di tabungan bukan hanya ngambil ya, bisa juga nabung, tapi ditambahkan di bawahnya. Nabung boleh, tapi itu salah satu nanti jika kita nabung ya nabung saja, tidak ngambil. Atau kalau kita memudahkan aja programnya, udah pengambilannya kita ambil 0 gitu ya. Atau kita buat pilihan, ini mau mengambil atau mau menabung gitu ya. Nah, abang lagi kan, jika ngambil pilih 1, jika nabung pilih 2. Yang pertama umpamanya untuk menabung si Kelvin, siapa, Harry. Yang kedua untuk nabungnya si Sally. Yang ketiganya pengambilan si Harry. Yang keempatnya pengambilan si Sally. Yang kelimanya berarti keluar. Share ya, Pak. Ya, coba. Ya, di yang di atas tadi coba dulu untuk nabungnya yang salah kan kita atur dulu ya. Coba keluar dulu ya. Yang minus dulu kita cek dulu. Untuk input pertamanya minus gitu, coba. Keluar dulu, ulang lagi. Coba dicek untuk pengambilan tabungannya minus benar nggak ya? Kalau minus, kalau di bawah kan udah kita ini kemarin ya, kita tambahkan inputnya variabel. Cek salah dulu nah ya. Kalau udah itu udah masukin yang benarnya ya. Ya. Itu juga masukin yang benar sekarang, langsung aja yang benar. Yang apa minus maksudnya ya. Itu yang Sally juga coba dulu yang minus, baru yang benar. Nah, sudah 4.000, 5.000, baru kita ambil sekarang ya. Tapi dia datanya tidak 1.000 sama 500 lagi. Walaupun variabel awalnya masih 1.000 sama 500 ya. Seri 500, seri 1.000 isi awalnya. Tapi kita inputkan nilai tersebut akan ditimpa sama nilai baru, diganti dengan nilai baru ya. Terus yang lainnya berarti udah sama ya. Jadi tidak mati. Coba umpamanya kelebihan diambilnya. Masing-masing lebih dari, nah ini kan 3.000 dia kan, sisanya 3.000. Jadi lebih sekarang umpamanya. Ya kena penalti yang sama dengan kemarin ya. Yang kita gantikan hanya input ya. Input daripada saldo awal ya. Input saldo awal. Nah, bisa keluar ya sekarang. Nah, jadi itu dunya di situ ya. Dunya waktu kita setelah saldo awalnya kita isi ya dunya. Jangan sebelumnya. Ini saya ambil contohnya, saya pindahkan dunya ke atas seperti program sebelumnya ya. Ulang-ulang. Coba keluar sekarang. Tidak keluar ya. Sekarang program yang sama tadi ya. Dunya saya pindahkan seperti program sebelumnya. Kalau program yang aslinya kan dunya setelah ini. Setelah karakter ulang do ya. Ini yang sebelum yang belum ada input konstanta ya. Input variabel sama. Nah, input variabel ini. Jadi do-nya setelah ini. Nah, setelah input, bukan di sini dia. Setelah, bukan di sini ya. Tapi kita inputkan dulu data saldo awal kita, baru kita. Nah, kalau do-nya saya taruh di atas seperti program yang ini, yang do-nya setelah karakter ulang nih. Nah, ini dia berarti ya, taruh ke atas. Do-nya setelah karakter ulang. Ini nanti nggak saya share ya, ini salah ini ya. Ya, do-nya di sini. Kalau di sini sehingga dia nanti waktu kita ulang lagi enggak, ini inputnya dimasukkan lagi. Data padahal tabungan kita masih ada. Nah, ambil contohnya ya, saya jangankan. Makanya ini nggak usah saya share, karena ini salah ini. Ini satu ini dulu ya, baru kita istirahat sholat maghrib. Nah, ini, soalnya ya, sama dengan tadi, saya masukin variabel awal kan 1.000 dengan 1.500 ya. Nah, sekarang saya masukkan dulu ininya.
Katakan 6.000 si Heri, 10.000 si Sally. Nah, dia hanya mengambil ini 1.000, berarti kan sisanya 5.000 tuh kan? 1.000. Ini ngambilnya 2.000, sisanya 8.000 kan? Nah, sekarang 5.000, 8.000. Saya ingin ulang. Ulang deh. Ini tabung Heri masuk. Bilang lagi sama dia. Nah, katakan 5.000 tadi nih. Saya tambah lagi dia 1.000 harusnya. Jadi kan 6.000 dia harusnya. Kan besar tabungan lagi nih. 5.000 ditambah 1.000 Heri kan. Si Sally 8.000, saya tambah lagi 1.000 jadi 9.000 harus. Jadi kalau dia ngambil ini, kita ambil, ya kan? Cuman dia tinggal 1.000, bukan 6.000 dengan 9.000 kan? Nilai terakhir, nilai yang sisanya tadi udah hilang ditimpa oleh nilai baru. Jadi pada tabungan kita masih ada 5.000, si Heri, si Sally masih 8.000. Nah kita besar tabungan tambah lagi 1.000 nih, dia bukan menambah, tapi mengganti. Yang 5.000 diganti 1.000, yang 8.000 diganti 1.000, ya 1.000 dia. Nah, kalau dulunya di atas, harusnya kan tidak. Harusnya kan kalau ditambah lagi share, harusnya 5.000 tadi ditambah 1.000 dong. Jadi Heri sudah 5.000, tambah 1.000. 8.000 tambah 1.000, 9.000. Ini enggak. 5.000, 8.000 ini diganti oleh yang 1.000 yang datang. Nah, ini kan salah. Hanya kalau mau menambahkan besar tabungan juga, pasti kita di bawah dulunya. Ini ditaruhnya nanti kalau mau nambah. Bisa pakai if kalau umpamanya kita memilih, atau nggak milih berarti umpamanya kita mau nabung berarti pengambilan 0 gitu ya. Nah, tambahnya di sini. Nah, jangan di sini ya. Ini yang salah. Nah, ini dulunya inputkan dulu saldo awal nih kalau di bank pertama kita nabung nih. Nah, setelah itu di sini kita masukin 2 juga. Bisa mengambil, ditambahkan lagi bisa menabung. Tabungan di sini. Yang ini data ini bisa taruh di bawah. Tabung lagi. Ya, tabung. Cuman ininya nanti di sini rumusnya ditambah. Saldo kan hanya jumlah ini hanya pengambilan kan, nah, ditambah nanti di sini. Apanya jumlah ditambah, ini tambah apanya ya. Tapi sini dia dikurang jumlah ditambah dengan tambahan baru. Harus tambah ya, ada 3 variabel. Nah, ini saldo awal, ini adalah pengambilan jumlahnya. Kalau kita menabung nambah tabungan berarti tambah 1 variabel. Terserah variabelnya apa di sini ya. Lalu di sini kita inputkan variabel itu. Sehingga dia setelah kita menabung pertama kali di atas ini ya, pertama kali nabung, kemudian di bawahnya kita bisa menambah tabungan di sini. Bisa ambil sini ya, tambah. Kemudian di sini setelah itu tambah ya, tambah tabungan maksudnya. Sama nih, tambahnya harus kecil. Jika kecil dulu data salah gitu ya. Si Heri juga, Sally juga gitu. Selain ngambil juga bisa nambah. Jangan di sini. Nah, di sini hanya data pertama. Pertama kali kita nabung nih tabungan awal. Setelah tabungan awal, tabungan kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kita ambil dia berkurang, kalau kita tambah dia bertambah. Nah, kalau di sini dulunya kita pindahkan ke atas, dia kembali kita dianggap nabung awal terus. Pertamanya harus nabung awal lagi, padahal sisa tabungan kita masih ada. Jadi dulunya jangan di sini, dulunya setelah tabungan awal. Awal baru di sini dia. Jadi kalau ditambahkan, kita akan 2 variabel di sini ya. Di fungsi mainnya tambah 1 variabel, untuk satu ambil, yang satu lagi adalah tambah. Nah, di fungsi tarikannya ini juga ditambah. Ini saldo awalnya nih, ini adalah jumlah pengambilan, kemudian di sini tambah penambahan tabungan. Tapi di sini rumusnya juga saldo dikurang jumlah ditambah dengan tambahan. Sehingga dia waktu kita mengambil, umpamanya kita mau nabung. Setelah nabung awal ya, kita mau nambah lagi. Nah, tapi tidak mau ngambil ya, tampilan diambil 0. Tabungan pengambilan tabungan ini 0, kemudian ininya penambahannya mau tambah berapa gitu ya. Nah, sampai situ dulu kita sholat maghrib dulu ya. Nanti setelah sholat maghrib nanti jam 16.10 atau 14 menit kita kembali lagi ke kuliahnya ya. Nah, stop dulu. Fungsi ini ya. Nah, kalau dia ini kembali lagi kita ke sebelumnya nih contohnya. Nah, contoh sebelumnya adalah fungsi mengirimkan dengan return gitu ya.
dengan return. Kemudian argumennya atau isi dari tanda kurung fungsi luas ini, kalau kemarin kan fungsi volume kubus sama ini ya, volume ruang ya. Nah, ini sama luas lah, ini lebih sedikit ininya. Nah, isinya ada kan, kalau volume kubus berarti sisinya kan, sisi kali sisi kali sisi. Kalau volume ruang berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya isinya. Nah, ini juga sama, ini untuk luas bujur sangkar ya, sisi kali sisi. Kirimkan return. Isinya di sini saya panggil. Kalau dia fungsinya 2 ya dibuatkan 2 di sini ya. Luas pertama, luas kedua. Nah, ini inputnya di sini kan. Kalau inputnya 2, akan sambil nanti yang contohnya 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita buat ya. Ininya kosong argumennya. Maka kemarin fungsi itu bisa untuk fungsi yang kita buat ya, bisa argumennya ada isinya. Ini contohnya ada isi. Nanti yang tidak ada isi nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, langsung dari simulasi ini sampai langsung dari simulasi ya. Contoh 5 berapa nih, 55 ya. 55 sama 55A saya akan tampilkan. Nanti yang untuk yang 56-nya sama itu ya. 55 sama 55A ya. Jadi kita bisa 2 cara, nah, tergantung. Ini yang pertama latihan 55 itu adalah seperti yang kita latihan 2 kemarin ya, latihan 2 berapa itu kemarin, yang volume kubus sama volume ruang ya. Kalau volume kubus kemarin kan ini sisi juga ya, cuma di sininya sisi kubus dikali sisi kubus dikali sisi kubus. Kalau yang volume ruang kemarin ininya double panjang, koma, double lebar, koma, double tinggi. Jika ininya kecil, ini pakai jika di sini ya. Nah, ini nggak usah kita ini kan. Sisi kecil dari 0 dikirim 0 gitu ya. Kalau dia tidak, baru di nilainya. Atau di sini di inputnya di ini ya. Ini yang satu nih ya, saya buat yang 2 nanti ya. 5A-nya sebentar, ininya. Nih, umpamanya kalau ini kan satu fungsi ya, saya mau menghitung yang dari fungsi ini tadi luas tadi dengan beberapa fungsi, beberapa kaligus. Ini saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan. Ini langsung saya ini kan double-nya di sini. Katakan 3 lah saya buat. Luas 2. Di atasnya sudah luas 1-nya ya. Ini nanti baru harus saya tambahkan dulu sisi 1. Sisi 2 ya. Kemudian yang ininya ada lagi yang ketiga, sebut 3 aja ya. Berarti inputnya juga 3. Ini enggak saya pakai apa ya. Pokoknya nilainya kita anggap yang benar supaya ini enggak terlalu panjang. Nih ya. Bujur sangkar pertama ya, in. Ini baru harus tambahkan sisi BS, sisi BS 2, sisi BS 3 ya. Kalau luas sudah di bawah ya. Ini saya tambahkan. Tapi enggak saya sortir dengan nilai yang salah ya, kita anggap benar semua ya. Jadi tidak ada while di sini biar enggak terlalu panjang. Ini sisi BS 2, berarti kan ini. Nanti kita lihat perbedaannya dengan sama-sama 3 nanti ya. Sama-sama 3. Kita lihat perbedaannya kalau argumennya kosong. Ini yang 3. Ya. Berarti inputnya juga 3 ya. Kalau dia panjang kali lebar berarti ada 6 ya. Berarti ada 9 ya kalau 3 ini. Panjang sendiri, panjang 1, panjang lebar 1, tinggi 1. Sein-nya. Kemudian yang kedua, panjang tinggi ininya panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Yang ketiga, panjang 3, lebar 3, 3. Seperti yang kemarin ya. Kita buat ke samping aja. Dimensi panjang luas. Volume kan, panjang, lebar, tinggi. Sininya baru sama sisi lagi ya. Ini 3. Berarti di sini juga 3 tadi kan. Sama inputnya 3, yang menampungnya juga 3, outputnya juga 3. Kalau enggak muncul deh ya. Ini juga kita buat 3.
Ya, luas pertama, ini bujur sangkar pertama, yang kedua, yang ketiga, ini dia luas BS1, BS1-nya nggak tulis 2, langsung 3, ini, ya. Ya. Ini nggak usah, NL-nya 1 aja. Nah, seperti ini, 3 ya, sama 3, bisa simpan dulu. Nah, ini udah kemarin ya, panjang, lebar, tinggi, sisi ya sama. Nah, ini bisa kita buat ini 3 juga. Tapi dia kosong di sininya, tidak ada input di sini. Saya tidak ada. Sini hanya luas ini ya, saya inikan lagi ya, sebut 3 aja langsung. Ctrl C, langsung kita tanpa variabel dia, tanpa argumen. Inputnya tidak ada. BS1, 2, 3 ya. Jadi inputnya tidak ada, input sisi 1, sisi 2, sisi 3. Luas BS 2, luas BS 3 ya. Ya, BS 3 ini sama variabel penampungnya ya. Ini kosong, tidak ada sein di sini ya. Sein yang seperti ini. Sein sisi BS2, sisi BS3 ini enggak ada. Ininya kosong. Luas buka kurung tutup kurung. BS2 juga luas buka kurung tutup kurung. Kalau di sini kan luas sisi BS. Luas sama dengan luas sisi BS. Yang keduanya luas BS2 sama dengan luas sisi BS2. Luas yang ketiganya luas BS3 sama dengan fungsi luas dalam kurungnya sisi BS3. Jadi dia akan dikirim pertama data yang kita inputkan ke sini kemarin ya. Ini baru sisi BS ini ya. Sisi BS menjadi sisi kali sisi BS1 menjadi sisi kali sisi, ditampung di tempat yang berbeda. Hasilnya 3 buah sisi. Nah, kalau yang di sini tidak ada input. Ya. CN tidak ada. Luas sisi pertama nggak ada, sisi luas kedua nggak ada, sisi luas ketiga nggak ada, langsung kosong ya. Nah, di mana inputnya? Inputnya di sini. Nah, inputnya ini hanya satu dia, tidak bisa satu sekali saja. Return tidak bisa untuk sisi 1, sisi 2, sisi 3 tidak. Satu. Nah, ini ada ya, sisi aja. Nah, ya. Nah, sisi saja, satu saja. Padahal ini 3, Pak, datanya 3. Ya, sama dengan ini tadi. Inputnya tidak perlu 3, inputnya sini dia. Coba nanti masukin sisi. Pertama dimasukin dia untuk ini dulu, karena fungsi yang pertama. Luas BS. Kemudian setelah dikirimkan, masukin lagi sisi gitu ya kan. Yang keduanya sisinya untuk luas BS2. Masukin lagi sisi gitu, 3 kali masuk luas. Kalau 4 kali. Hasilnya sama. Cuman kalau yang di latihan 5 aslinya, ini yang seperti yang latihan 2 kita kemarin ya, 52, kita bisa, ini sisi bujur sangkar yang pertama, sisi bujur sangkar yang kedua, sisi bujur sangkar yang ketiga. Kalau di sini tidak bisa, karena dia hanya inputnya di sini. Tidak bisa kita memasukkan 3 bersamaan. Jadi dia sisi ya. Jadi yang pertama ya untuk yang pertama, yang kedua untuk kedua, yang ketiga. Ini kita lihat perbandingannya ya. Kita lihat perbandingan. Kita jalankan dulu yang ini. Ini udah sama dengan kemarin ya. Ini langsung data yang benar ya. Tidak data yang salah, tidak ditampilkan. Jadi kita langsung data yang benar saja ya. Jadi jangan minus lagi. Data yang benar saja. Sisi pertama umpamanya 10, sisi kedua 15, sisi ketiga 20 umpamanya kan. Hasilnya 100. Sisi ketiga misalnya sebentar. Ini ada yang salah. 0 ya. Sisi bujur yang ketiga saya lihat dulu. Sebentar. Malah kok 0? Kita dulu ya. BS, ini BS3 ya. Nah, BS3, ininya ada yang kurang dikit. Sama, variabelnya sama tadi, sehingga BS3-nya kosong. Bisa share lagi ya. Sambil dengan tadi. Ini bisa kita buat dengan fungsi yang mengolahnya tanpa. Nah, ini kan fungsi luasnya menerima data dari fungsi main ya. Namanya tadi 10, 15, 10 kali 10, 100, 15 kali 15, 20 kali 2, 400. Gitu ya. Nah, ini kan. Ulang lagi nggak? Ya, kalau ya, ulang lagi. Sekarang 15, 17, 27. Nah, hal yang sama bisa kita buat dengan fungsinya dia tidak menerima data dari fungsi lain. Nah, saya kasih nama
latihan 55A itu ya. Ya, di sininya tidak ada input. Nah, ini kan hanya 37 baris ya. Yang sama nih. Ini ketiga, ini dia sampai nanti 44 ya. Kalau kan yang 43. Kalau ini saya naik, ini kan ada nggak ya? Pokoknya nggak ada kosong ya. Nah, jumlah barisnya ini 37, ini sama dengan 43 ya. Ya kenapa? Karena input ini sama nih. Ini sama-sama satu baris sama. Yang ini juga sama, 3 juga. Yang berbeda di sini. Ada 6 deh kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Inputnya di sini ada 3 fungsi ya, 3 kali input. Kalau dia ada baris kolom ya, ini tambah lagi ya. Nah, yang di sini tidak ada, berarti dikurang 6 kan? Inputnya nggak ada di sini. Karena dia langsung fungsi. Argumennya kosong juga, karena tidak ada yang diinputkan. Kalau tidak diinputkan itu apa argumennya? Kalau diisi argumen nanti malah salah. Ini mengirim apa? Gitu kan? Nah, ini karena tidak ada yang dikirimkan, makanya dia di sini di inputnya. Isinya di sini. Karena ada 3 yang memanggil, berarti dia 3 kali input nanti otomatis. Padahal inputnya cuma sekali kan? Input 1 nih. Saya out, masukin sisi. Kalau di sini 3 kali input ya jelas 3. Sisi wujud sangkar pertama, sisi BS. Sisi wujud sangkar kedua, sisi BS2. Sisi wujud sangkar ketiga, BS3. Berarti 3 input kan? 3 variabel yang berbeda diinputkan. Dipanggil 3 juga. 3 datanya, 3 inputnya, 3 juga datanya. Yang ngolahnya hanya 1, gantian. BS masuk dulu, BS1 masuk, BS2 masuk, BS3 masuk 3 kali. Di sini tidak, inputnya juga sekali. Tetapi dia akan menghitung 3 kali nanti di sininya. Masukkan sisi. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh 3 ini. Coba, yang tadi udah, sekarang yang ini ya, kita berjalankan. Hasilnya sama, kita buat 10, 15, 20 ya. Nah, contohnya sama ya. Supaya lihat kelihatan hasilnya sama. Jadi kita boleh menggunakan fungsi yang berbeda, tetapi dia ya, misalkan sampai 10 tadi. 10, 15, 20 kan? Oh, ini masih 1. Belum saya tambahkan. Bentar, yang lain masih 1. Dia sudah diproses ya, cuman belum ditampilkan. Ditampilkan baru 1. Nah, ini 3 juga. Supaya sama ya. Di sekolah pertama, outputnya ya bisa 1, 2, 3 ya. Cuman inputnya nggak bisa 1, 2, 3 ya. Luas BS, BS2, BS. Ya. Ini juga 1 aja. NL-nya 1 saja. Untuk ininya boleh 2 ya. Nah, yang lainnya cukup 1. Nah, belum ditampilkan tadi, belum di-outputkan luas masing-masingnya. Ini saya sekarang outputkan ya. Nah, kita boleh memilih mana cara yang mana fungsinya ya. Ini yang tanpa parameter referensi ya, tidak ada tanda dannya. Jadi 10, 15 dulu ya, 15, 20 ya sama. 100 plus 25, 400. Bias lagi, tadi 15, 17, 21, 27. Jadi hasilnya sama. Cuma di sininya saja yang berbeda. Kalau ini kan masukin sisi itu, masukkan sisi, masukkan sisi, masukkan sisi. Kalau yang tadi, masukin sisi apa? Wujud sangkar pertama, masukin sisi wujud sangkar kedua, masukin sisi. Karena ini inputnya pada fungsi luas. Kalau yang pertama tadi inputnya pada fungsi main. Kalau pada fungsi main, ya 3 kali input. Kalau di sini untuk 3 data hanya 1 input. Nah, itu perbedaannya. Boleh kita gunakan dua-duanya. Mana yang menurut kamu yang lebih mudah atau yang berkenan sama dua-duanya boleh. Jadi di fungsi ini, fungsi yang kita buat tadi, boleh ininya kosong, argumennya artinya ya. Kalau argumennya kosong, berarti inputnya sama dia. Kalau umpamanya ada di modul tadi ya, ada untuk panjang lebar ya. Nah, 2 juga. Sini double panjang, koma lebar. Sini ya, masukin panjang, masukin lebar. Sini return panjang kali lebar. Sama ya. Kalau lebih dari 1 variabel. Ini kosong. Berarti di fungsi sininya tidak perlu ada input. Ini juga kosong.
Tapi yang dioperkan tetap ya. Ini umpamanya mau berapa kali kita menghitung ya. Dengan rumusnya hanya satu. Inputnya dia tiganya di sini. Padahal kita inputkan cuma satu. Kalau di sini 3 kali input ya emang inputnya 3. Pertama sisi PS, yang kedua sisi BS 2, yang ketiga sisi BS 3. Di sini di sisi input tidak ada. Ya, di sisi main, fungsi main tidak ada. Tidak ada input. Di fungsi luas ada input 1. Tetapi dia bisa menginputkan 3 data. Kenapa? Nah, ini dia. Dia akan manggil dulu. Luas pertama. Luas keduanya kan. Luas ketiga. Sama apa? Nah, masukin ini. Kita masukin ya berapa? Dimasukin. Dia akan panggil fungsi ini. Panggil fungsi ini, masukin sisi. Setelah selesai kan, dikirim ke sini. Kemudian dipanggil lagi yang kedua, masukin lagi sisi, inputkan lagi, kirim ke sini. Ketiga, dipanggil lagi, masukin lagi, kirim lagi. Ini baru di outputkan. Sampai sini sudah diterima nih. Luas BS sudah. Ini hanya kalau nggak kita outputkan, kita nggak tahu hasilnya berapa. Di memori sudah ada komputer, berarti variabel BS, luas BS sudah ada nilai. Variabel BS2 sudah ada nilai, BS3 sudah ada nilai. Cuma kita nggak tahu. Baru ininya baru kita, oh berapa sih nilai variabel tadi? Ini kita tampilkan. Jadi inputnya hanya satu. Kalau di sini 5 kali dipanggil, 5 nanti, 5 kali dia. Padahal dia tetap satu. Tapi kalau di sini 5, berarti harus 5 juga ini inputnya. Kalau yang argumennya ada isinya ya. Nah, ini argumennya ada isinya. Berarti 5 kali kita memanggil fungsi, 5 kali data, 5 kali input. 5 kali dia memanggil, 5 kali dia ditampilkan. Nah, di sini tidak. Jika kita 5 kali mau menginputkan data, yang memanggilnya saja 5. 5 kali memanggil, 5 kali di-outputkan. Sedangkan inputnya cukup sekali saja di sini. Nah, itu keunggulannya kalau argumennya tidak ada. Cuman dia keterangan di sini semuanya sama ya. Masukin sisi. Sisi pertama atau kedua nih, atau ketiga. Ketahuan. Tapi kalau di sini bisa kita yang pertama atau kedua atau ketiga, tetapi dia lebih panjang. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ini inputnya pada fungsi. Di sini fungsinya ada kerjanya 2, menginputkan data dan memproses, kemudian mengirim. Kalau di sini tidak. Dia hanya menerima data di tempat lain, dia hanya memproses saja. Input tidak ada di sana dia. Ya, ada satu dua. Ini dia ada satu saja. Dia hanya memproses saja, kemudian dikirimkan. Di sini tidak. Menginputkan dulu baru proses, baru dikirimkan. 3 kan, menginputkan, memproses, kemudian mengirimkan. Terus ini hanya dia menerima data, udah proses dan kirimkan. Tidak ada input. Inputnya di mana? Di tempat lain. Tidak harus di main ya, di fungsi lain. Semuanya main hanya menerima. Nah, fungsi lain lah ada 3, ada 3 fungsi. Itu bisa mengirimkan. Jadi fungsi yang kita buatkan di atas fungsi mainnya paling bawah. Tuh ya. Nah, ini dia. Boleh ininya kosong, boleh ada isinya. Kalau ininya kosong, berarti inputnya di dia. Kalau ada isinya, inputnya di fungsi main. Nah, itu dia. Fungsi yang argumennya bisa kosong, bisa ada isinya. Ya, ada 2 sebuah, ini tinggal dicoba aja ya. Nah, kalau yang ininya udah sama ya. Sama yang kemarin. Ini yang kosong itu yang baru. Ini baru. Luasnya hanya kosong, argumennya kosong. Tapi ada input di sini, lihat saya ini. Kalau dia ada isinya, saya ini tidak ada. Karena dia hanya langsung ini fungsi lain yang mengirimkan. Dia hanya menerima dan memproses. Kalau ini tidak. Dia menginputkan dulu. Karena dia tidak menerima di tempat lain. Apa yang mau diproses, berarti harus diinputkan dulu. Baru ini variabel kan, diinputkan dulu, baru diinputkan, baru dikirimkan. Yang menerima, itu tidak ada input. Pokoknya terima aja. Satu ya satu aja. Nah, itu dia. Boleh dua-duanya. Nah, ini yang berikutnya ini contohnya inputnya lebih panjang, lebar, tinggi sama ya. Ini inputnya 3. Dipanggil hanya ada 2 di sini ya. Jadi panjang 1, lebar 1, panjang 2, lebar 2. Ini juga tampilkan. Ini bisa dibuat tanpa kita 2. Ya, sini. Ini langsung dipanggil aja. Ini malah 3 saya panggil. Ini kalau 3 berarti tambahannya nih. Kalau 3 umpamanya, ini kita buat 3. Ininya. Ini 3. Berarti lebih panjang lagi ya. Panjang 1, lebar 1. Ini saya tambahkan 3 lagi. Ini panjang, lebar 2. Ini saya tambahkan 1 lagi ya. Biar sama. Sama 3.
3, ini juga 3. Inputnya berarti juga nambah 2 lagi ya, karena dia panjang dan lebar ya. Kalau dia apa namanya volume berarti masing-masingnya 3. 3, ini juga 3, 3, ini juga 3 per 3 ya sebenarnya ya, 3. Ininya juga ditampilkan 3. Ini memanggil nih, bukan tampil ya, tampil di bawah. Dia manggil 3 kali fungsi yang disimpan dengan variabel yang berbeda. Kalau yang sama, dia akan nimpa data terakhir saja yang panjang 3, ya, sama-sama 3. Saya tampilkan sama-sama 3, di bawahnya juga 3. Ini yang 3-nya. Nah, ini ya, sama dengan ini nanti yang di bawahnya ya. Coba yang di bawahnya 3 kali ya, 3 kali ditampilkan, berarti 3 kali memanggil, berarti inputnya ada 3. Kalau 2 dia, yang satunya dia tidak ada datanya, random. Nanti kita coba itu. Tidak ada input di sini, hanya memanggil plus 1 double-nya, plus 2, plus 3, ininya kosong, ini langsung outputnya, berarti 23. Yang memproses sini hanya sekali, panjang dan lebar, ada 3 kali data. Nah, dua-duanya kita coba. Latihan berapa tuh? 56A ya. Ini 56 dulu ya. Ini sama dengan tadi ya, cuman variabelnya lebih banyak, itu aja ya. Variabelnya lebih banyak. 56 dulu. Simpan dulu, nanti saya bandingkan ya. Jadi nggak usah saya kirim ya, karena sama saja dengan kemarin. Latihan 56A. 56 dulu ya. Ada apa aja. Satu lagi catatnya beda pasti ya. 56A ya. Yang fungsi luasnya tidak ada argumennya, kosong. Oke. Ini lebih kita simpan dulu ya, kita harus tampilkan ya. Latihan 56B ya. 56A ya. 56. Coba baru saya tampilkan ya. Sama dengan tadi, bedanya ini variabelnya 3. Maka akan kelihatan lebih panjang ininya. Ya. Ini yang ada argumennya, fungsi luasnya, argumennya ada double panjang, double lebar. Karena 2 return panjang lebar. Tapi di sini ada 3 buah input. Ya, 3 buah input. Ini untuk ulang ya. 3 buah input ya. Pertama, input panjang 1, lebar 1. Ya. Panjang 2, lebar 2. Panjang 3, lebar 3 karena 3 data nanti. Nanti kalau ini 3, yang data ketiganya nggak ada, nanti gimana? Ya, kita lihat. Kemudian ini outputnya. Nah, itu sama kalau kita buat di sini. Ini tidak ada argumennya. Inputnya hanya panjang dan lebar saja. Tapi dia tetap bisa menginputkan 3 data yang berbeda. Untuk luas pertama, luas kedua, luas ketiga. Ya. Nah, ini kita bandingkan. Ini dia, ininya saya inikan aja ya. Jangan ada yang kosong-kosong biar kelihatan barisnya berapa perbedaannya ya. Yang nggak ada yang kosong lagi ya. Jadi ini berapa baris? Ya. Hasilnya sama. Ini ada 49, 50 lah sama ini ya, kurung ya. Nah, ini lebih sedikit. Ya, 40 baris, 41. Ya. Karena di sini tidak ada input. Inputnya hanya 1. Kalau tadi inputnya 3, panjang sendiri, lebar sendiri. Panjang yang kedua, lebar yang kedua. Panjang ketiga, lebar ketiga.
Ada 6 kan? Ini dikurangi 2 sama dia. Ada 4 selisihnya kan? Tapi kita tidak perlu, kalau 5 nanti tidak perlu kita nambah lagi. Cukup ini saja. Sama outputnya tentu supaya kita tahu. Nah, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya sama. Ada 3 ya. Kami sama-sama 3 lah. Sama. Nah, pokoknya panjangnya 5, lebarnya 3. Sama. Nah, yang kedua panjangnya 6, lebarnya 2. Ini. Ketiga kok sebentar. Ketiganya tidak muncul. Sebentar dulu, cek dulu. Panjang 1, lebar 1. Sein panjang. Kemudian panjang 2, lebar 2. Oh, ini dia. Panjang 1, lebar 1, lebar 1. Panjang 2, panjang 2. Lebar 2, lebar 2. Panjang 3, ini panjangnya dulu. Kita sini dulu. Langsung lebar. Kita hanya komentarnya saja nggak ada ya, sebenarnya inputnya sudah ada. Tampilkan dulu ya. Yang inputnya masing-masing, jadi lebih banyak. Ini tadi 6 dengan 3, 8 dengan 2, ya kan? 12 dengan 5, 6 kali 3, 18. 8 kali 2, 16. 12 kali 5, 110 bagi 2, 60 ya. Berulang lagi sama. Tapi kan panjang 1, lebar 1, panjang 2, lebar 2. Nah, dengan cara yang sama, argumennya tidak ada, kita akan langsung jalankan aja ya, saya jalankan langsung kan. Ya, inputnya tidak diperlukan sebanyak apa fungsinya inputnya, cukup sekali saja. Cuman letaknya berbeda, letaknya di dalam fungsi luas. Nah, kalau tadi kan inputnya di fungsi main. Jadi kalau tiga fungsi yang mau diisi ya 3 data, 4 fungsi 4 data. Nah ini kan panjang, pamannya tadi sama. 6 dengan 3, 8 dengan 4, ya kan? 12 dengan 3. Sekali aja. Cuma di sininya panjangnya panjang lebar gitu ya. Jadi kalau panggil lagi muncul lagi. Padahal inputnya cuma 1 kan, inputnya cuma 1, tapi dia bisa memasukkan 3 data karena 3 kali dipanggil. Karena 3 kali dipanggil ya dia pasti akan isi 3 kali data. Nah kalau tadi tidak, diinputkan dulu 3 baru dia akan datanya dikirim 3 juga. Nah, itu ya. Boleh dua-duanya. Dua-duanya boleh dipergunakan ya. Tinggal kita milih yang mana. Panjang dan lebar. Hasilnya ini kebanyakan bebas kita mau menentukan kita mau menggunakan fungsi yang mana, apakah menggunakan argumennya ada atau argumennya kosong. Nah, coba ingat kalau argumennya ada, inputnya pada fungsi main. Kalau argumennya kosong, inputnya pada fungsi pada fungsi luas ya.
terserah kita menggunakan yang mana. Nah, ini kayaknya nggak bisa masuk ke ini. Kita lanjutkan yang ini sedikit fungsi rekursif ya. Fungsi rekursif itu ini memang agak kompleks sedikit dia. Dia adalah fungsi yang memanggil diri dia sendiri. Nah, itu agak repot. Contohnya, kalau kita mau membersihkan seluruh rumah nih, kita sendiri gitu ya. Ada yang lain, tapi kita pertama umpamanya kita membersihkan yang mana dulu? Oh, kamar. Setelah itu ruang tamu. Setelah itu dapur, umpamanya. Berarti kan kita sendiri memanggil. Setelah kita selesai ruang tidur, kita panggil, oh saya lagi habis itu membersihkan ruang tamu. Oh, habis itu membersihkan dapur, habis itu membersihkan kamar mandi gitu, habis itu baru membersihkan teras umpamanya kan. Jadi kan kita sendiri ya. Ini seperti itu deh ya mestinya. Nah, ini bisa nanti diganti dengan penggunaan for ya. Nah, nanti saya lihat. Contohnya saya mau menampilkan ini. Ini boleh simbolnya cerah ya. Ini sebut kotak aja. Ada yang membuat bintang gitu ya. Kotak apa-apanya. Ini dua buah tanda ini ya. Nah, yang akan digunakan kurung kotak untuk array nanti. Nah, ya. Tanya. Sama tampil ini segitiga seperti ini. Nah, itu rekursif dia akan cetak dulu nih yang paling panjang dulu. 4 ya, baru dikurang satu lagi. Jadi, namanya ini. Berkurang dulu sampai dia terakhir. Di sini algoritmanya nanti ya. Nah, pertama ini panjang sisinya dulu. Ada 4 ya. Pertama kita masuk 4. Kemudian baru kurangi 1. Baru ini for biasa ya. Nah, sisinya berapa? Fungsi sisinya kurang 1 jadi 3 kan. Ya. Itu kurang lagi 1, 2, 1. Nah, ini disama dengan for. Nah, dua-duanya kita coba. Nah, kalau for dia berarti dia menggunakan 2 pengulangan atau nested loop istilah kemarin ya. Ada baris dan kolom. Ini ada baris dan kolom. Cuman baris pertama kolomnya 1, baris kedua kolomnya 2. Berarti dia ngikutin baris ya. Baris ketiga kolomnya 3, kolomnya ikutin baris. Baris keempat kolomnya 4. Kemarin kan sama barisnya baris pertama kolomnya juga banyak. Baris kedua juga banyak. Ini kan ngikutin baris. Baris pertama kolomnya 1. Baris kedua kolomnya 2, baris ketiga kolomnya 3, baris keempat kolomnya 4. Berarti dia nested for, berarti dia untuk kolomnya dia sama dengan baris. Nah, nanti ya. Ini hanya supaya jika dimasukin kecil dari 1, berarti dia ditampilkan kosong. Nah, kita aja kosong tampilkan. Pembatas. Salah kita input ya. Ini dia pertama. Paling cetak 4 dulu ya. Baru cetak 3. Setelah cetak 3, panggil cetak 2. Cetak 2, panggil cetak 1. Setelah 1, ya, baru bisa dicetak. Kemudian kembali tidak melakukan cetak. Baru dicetak 1, 2, 3, 4. Nah, ini programnya seperti ini. Fungsinya ya, di bawahnya sama. Mau for, mau apa sama. Ya. Masukin panjang, apa cuma masuk 5. Ya. 5 kecil dari 1 enggak? Oh enggak, masuk 9. Jadi, fungsi cetak segitiga ini kan void ya, tidak menghasilkan nilai void. Fungsi cetak ini, isinya dikurangi 1. Nah, 1, ini slash hanya geser ya. Jadi baru ini. Untuk I sama dengan 1, I kecil daripada pada sisi 4 tadi ya. Jadi 1 ya. 1 kecil daripada 4 ya. Benar. Laksanakan ini. Bikin kotak 1. Kemudian berubah lagi. I-nya jadi 2. Plus ya. 2 kecil dari 4. Nah, jadi 4. Ya. Dan setelah ini turun dulu ya. Ini NL. Kalau nggak turun di ke kanan nanti. Nah, cetak 1 turun. Kemudian baru I-nya jadi 2. 2 kecil dari 4. Cetak lagi 2. Ya. Turun lagi. 3. Sampai kan. I kecil sama dari 4. Masih 4. Naik lagi 5. I 5 kecil dari 4. Ya salah. Ini NL-nya supaya turun. Ya. Ini fungsinya hanya menginputkan data. Berapa banyak datanya? Ini kan data. Tidak ada variabel ya. Langsung. Dengan sisi input. Inputnya masuk sini. Input kirim ke sini. Ke panjang sisi. Dengan sisi lihat dulu. Apakah lebih kecil dari 1? Kalau tidak, baru diproses. Nah, ini sama dia dengan kita hasilnya kira-kira gini ya. Nanti kita coba. Menggunakan dengan for, tapi for-nya nested for. Ini for pertama untuk baris, ini for kedua untuk kolom. Cuman di sininya
Kalau ini kan I sama dengan 0, I kecil dari panjang sisi. Ini bukan J sama panjang sisi ya, tapi J kecil daripada I. Sehingga pada saat I-nya 1, ya J-nya hanya sampai 1. Baris kedua, I-nya 2, ini dia berubah ya, dari 1 jadi 2. Ini juga I-nya jadi 2. Pertama, I-nya 1 dulu. Kita masukin juga 4 ya, posisi 4. I sama dengan 0. Ya kan? 0 kecil daripada 4, benar kan? Masuk ke sini. Baru pertama ya. J sama dengan 0, J kecil daripada, I-nya kan 0 ya, 0. J kecil daripada, 0 kecil daripada 0. Kan? Ini kita sama harusnya ya. Sama. Kita ini. Kemudian, J berubah jadi 1. 1 kecil dari 0, salah. Masuk lagi, I-nya berubah jadi 2. 2 kecil daripada 4. Kemudian masuk ke sini, Y-nya 0. 0 kecil daripada 2. Nah, kemudian ini tidak ada yang nanti dia. Kemudian yang keduanya J bertambah lagi 1 kecil daripada sama daripada 1 sama 2. Kemudian 2 kecil sama 1 salah. Naik lagi I jadi 2. 2 kecil dari 4 masuk lagi sini. 0 kecil daripada 2 cetak 1. Naik 1 J-nya 1 kecil daripada 2 naik lagi 2. Cetak lagi. Y-nya berubah jadi 3, 2 kecil sama dari 2, sama. Kemudian Y dari 3 kecil daripada sama 2, salah. Masuk ini jadi 3. Terus ya. Kalau 5 gitu. Nah, ini sama. Ini dia rekursif. Ya. Ininya, dia harus ada fungsi di sini. Di atasnya sama. Ini untuk ngecek supaya jangan 0 ya. 0 di atas. Kosong. Kurang 1 di sini. Baru dia hanya for-nya hanya 1. Ini sama. Kalau digunakan for, kita ada 2. Pertama untuk baris, kedua untuk kolom. Nah, itu kita boleh. Latihan berapa? Saya tampilkan sekaligus nanti ini latihan 59 sama 59A ya. Nah, ada 2 cara, terserah kita. Makanya di dalam pemrograman itu, kalau rekursif lebih susah, ininya ya kita gunakan for biasa. Berarti dia karena ada baris dan kolom, berarti for-nya adalah nested for atau nested loop ya, menggunakan for. Yang saya tampilkan. Dua-duanya bisa. Ini yang pakai fungsi rekursif. Nah, ininya dia bukan menggunakan fungsi ini, menggunakan fungsi dengan nested for. Di dalam ini belum dasar ya. Di dalam fungsi di dalam pengulangan ada pengulangan lain. Tapi dia jadi dia baris yang kolom. Kalau dia ini fungsi rekursif biasa, ini fungsi rekursif fungsi dengan menggunakan nested for. Coba dulu di sini sebentar ya. Rekursif makanya dengan nested for ya. Fungsi bersarang istilahnya. Nested bersarang. Hasilnya akan sama. Kita coba dulu yang menggunakan ini tadi. Dia kan jika panjang ini untuk ngecek jangan sampai salah itu aja ya. Salah dikirim kosong. Kita coba juga karena makanya ada pengulangan. Ininya hanya 1 tingkat ininya ya pengulangan. Kalau dengan for ditambahkan fungsi rekursif, tapi kita harus menggunakan 2 for yang bertingkat. Namanya sambil tadi kecil dari 0 sambil ininya 0 gitu ya. Nggak ada itu. Kemudian saya tulisin 1. Ya, 1. Ya, bisa kotaknya 1. Kalau 2. Jadi 2 kotak 1 2. Kalau 5 ya. Kalau 10 ya. Nah, gimana kalau dengan nested for? Nah, nested for ya. Namanya dengan nested for. Yang terakhirnya ya, nested for. Di array nanti kita agak cepat dikit ya terakhir itu. Ini nested for, sini dia 2. Ini sama untuk ngecek jika dia 0, jika kecil dari 1 ya, tidak ada yang di gambaran dikirimkan. Nah, ini baru for-nya nih bawah. Jika I-nya 1, I-nya kecil dari panjang sisi. Kemudiannya ini bukan panjang sisi ya, nanti kita ubah panjang sisi dia begitu sangkar nih. Tidak segitiga. I. Jadi pada saat I1 di sini yang dikeluar hanya 1 baris sama dengan 1 kolom. Baris kedua berarti baris kedua kolomnya 2.
Jika barisnya 3, kolomnya jadi 3, baris keempat 4. Jadi dia jumlah kolomnya setiap barisnya berbeda. Jumlah kolomnya tergantung dari baris. Baris kelima ya, kolomnya juga 5. Baris ke-10, kolomnya 10. Baris pertama, kalau nggak ada barisnya ya, no. Kita coba lagi. Sama hasilnya sama, cuman dia 2 tingkat. Jadi nanti yang jika panjang sisinya sama dengan, nanti kita lihat dia bujur sangkar. Karena dia akan, karena nested for itu kan jumlahnya itu kan hanya jumlah baris kan kali jumlah kolom kan. Kita 0 dulu tadi, sama, tidak ada. 1 sama dengan tadi ya. Kalau dia 2, baris keduanya 2 baris. Baris pertama 1. Kalau dia 5, baris pertama 1, kedua 5. Dari 10 sama dengan tadi. Ini kita batasin. Kalau dia lebih nanti ya, dia akan turun sendiri ya. Nah, kalau baris dan kolomnya sama, ubah. Makanya saya sediakan ini komentar, nanti saya ganti komentarnya. Ini tadi ya. Nah, ini yang saya berikan komentar. Di sini kan yang untuk kolomnya kan J-nya kecil sama daripada baris. Nah, ini saya samakan. Kalau di atas I-nya sampai kecil daripada panjang sisi. Sekarang J-nya kecil dari panjang sisi juga. Jadi sama. Jadi jika panjang sisinya 5, berarti jumlah barisnya 5, kolomnya juga 5. Oh, tadi tidak. Jumlah kolomnya sesuai dengan jumlah baris. Kolom pertama ya baris pertama ya kolomnya 1. Baris kelima ya barisnya 5. Kalau tidak, dia panjang sisinya 5, berarti barisnya juga 5, kolomnya juga 5. Nah, gitu. Jadi dia bentuk sangkar. Karena untuk yang kolom juga sepanjangnya sama. Sama 5, sama 3, 3. Kalau nggak ada, sama nggak ada dia ya. Dia bukan fungsi rekursif dia ya. Nah, sama 0 tadi sama, nggak ada. Kemudian 4 baris 4 kolom. Jadi di baris pertama, kolomnya juga pertama. Kemudian kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima salah. Baru baris kedua. Baris kedua, baris ketiga, kolom ketiga, kolom kedua, kolom ketiga, keempat, kelima salah. Baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, sampai keempat terus. Kolom keempat, baris keempat, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima salah. Baris kelima salah, kolom juga otomatis dia salah. Tapi kalau barisnya ada masih benar, kolomnya dia akan salah turun baris. Nah ini dengan karena barisnya kolomnya sama. Jadi sedikit perbedaannya antara menggunakan. Nah sekarang sama dengan tadi, kita mau dia menggunakan, saya kembalikan supaya sama dengan mesin kursiv. Nanti dia jumlah barisnya, jumlah kolomnya sama dengan baris. Baris pertama ya 1 kolom, baris kedua 2 kolom. Kalau tadi jumlah barisnya ya panjang sisi. Kalau dia panjang sisi 4 ya 4. Panjang sisi 5 ya 5. Kolomnya ya ini juga karena sama ya. Jadi baris dengan kolom sama jumlah. Kalau ini tidak. Jumlah baris jumlah kolom sama dengan berapa baris. Kalau kolom pertama, kolom barisnya 1, kolomnya 1. Baris kedua kolomnya 2. Kalau tidak, baris pertama tetap aja panjang sisinya 5 ya 5 juga. Kolom baris kedua kolomnya juga 5. Kolom 3 sampai dia sama. Itu dia. Boleh juga kita menggunakan fungsi rekursif. Nah, kalau ini dia tidak bisa segi 4. Karena dia selalu pertama kurang 1. Ini hanya 1. Dia tidak bisa segi 4. 1, 2, 3. Dia memanggil diri sendiri dulu ya. 4, kurang 1, 3. Kurang 2, 1 lagi 2. Nah, itu dia. Nah, sampai di situ kita begini. Nah, jadi masuk ke ini nggak cepat ya, masuk ke array. Ini yang terakhir. Array itu adalah jika kita menggunakan data yang sama untuk banyak variabel, itu mubazir. Ya kalau misalnya tadi panjang 1, panjang 2, panjang 3, kalau tidak. Kalau 15 kan. Kalau 25 apalagi. Kalau 100, apalagi umpamanya kemarin volume umpamanya 100 mau dihitung. Jadi kan tadi panjangnya 100, lebarnya 100, tingginya 100. Nah, itu tidak perlu kita buat seperti itu, dengan array bisa. 1 saja. Panjang 1, bisa mau 1000, tinggal elemennya kita isi 1000. Berarti kita 1 variabel bisa menampung 1000 data.
Kalau variabel biasa, satu variabel, satu data. Kalau mau 2, berarti 2 variabelnya. Kalau mau 10, berarti 10 variabelnya. Kalau 1000, ya 1000. Nah, itu dia disediakan untuk dengan array. Ya. Jadi itu nanti minggu depan terakhir. Kita nanti baru input string sekalian ya. Selama ini kan string belum diinputkan ya. Hanya karakter, integer, sama point. Atau double ya. Jadi karakter string kita. Lalu kemarin udah kita gunakan string, tapi tetap satu ya. SM, gimana sinyal menikah ini ya. Tapi kita kan nggak buat sinyal menikahnya. Kita isinya S-nya saja. Atau M-nya saja. Jadi kalau mau string nanti harus ya ada 2. Sein biasa itu stringnya tidak boleh pakai spasi. Kalau spasi dia dianggap data kedua. Nah, gimana nanti? Kalau nama saya kan dua suku kata. Masa saya harus digabung gitu kan? Tidak ada caranya lain. Input itu macam-macam nanti, tidak satu. Nah, di bahasa C juga ada. Nah, di C++ juga seperti itu. Khusus untuk string. Nah, sampai di situ kita kuliah kita hari ini kita tutup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan pertemuan terakhir ya dengan materi bab ke-6 nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya bisa diambil.